Anda nyindir saya? Kenapa Anda nyindir saya? Tolong Anda jawab. Saya kan bukan Bung Toel. Kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus. 우리 뭐 에렉트 회장님 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya para pecinta timnas Indonesia. Pada video kali ini, mari kita kembali untuk mengomentari komentator, khususnya dari komentar-komentar para pandit bola ya. Oke, sebelum saya masuk kepada video pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang menonton dan berinteraksi lewat komentar di video sebelumnya yang cukup ramai mengenai Bung Toel. Maka dari itu kita kembali buat kita berdiskusi mengenai Bung Toel dan perkembangan dan info-info sepak bola timnas Indonesia. Yang pertama kita lihat dari salah satu podcastnya Deddy Corbuzier yang kemarin tayang, itu mengundang Coach Dustin, dan ini menarik untuk kita untuk kita renungkan, untuk kita diskusikan mengenai konten tersebut. Dan ya kita cek. Wah, ada pertanyaan paling penting sebelum kita lari ke bola. Ya. Bung Toel itu siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia itu komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya loh. Jadi udah teman kita lama, gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is okay, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya, Okay? pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Gue bilang absurd pasti ada alasannya dong. Betul. Satu, pada saat gue tampil di Hotman Paris, kita menjelang perempat final. Di situ Nathan Chuaon nggak bisa datang Ya, kan. oke. Akhirnya diminta datang. Akhirnya Toel bilang kalau Sintayong pengen membuktikan dia hebat, kenapa harus pakai Sintayong? Nathan. Jadi nggak usah pakai Nathan aja, buktikan aja. Lah, ini kan perempat final yang penting. Lu bisa dikasih pemain bagus, kenapa lu nggak ambil? Di awal-awal video sama podcastnya Deddy ini emang di awal sudah menyinggung Bung Toel ya. Bahkan menyinggung mengenai yang pertama adalah mengenai kita menguji Sintayong tanpa adanya Nathan. Itu di Hotman Paris Room ya. Waktu itu saya nontonnya langsung di TV karena emang menunggu ya ketika Coach Justin memposting bahwa dia akan ada di di Metro TV. Saya itu nungguin waktu itu jam 9-an dah kalau nggak salah itu tayangannya itu. Dan kita coba putar ulang mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Toel pada acara Hotman itu ya. Ini dia. Hebat Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu Kan loh. udah diuji, udah berapa Diujinya tahun di sini? contohnya begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Kita Dan sedang gue yakin menguji, tetap bisa. kita sedang menguji kualitas Sintayong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu loh. Ya enggak lah. Aduh, Bung Toel. Emang ini sangat absurd banget sih, absurd banget. Jadi dalam kompetisi pengen menguji tanpa ada pemain kunci itu kan sangat-sangat betul-betul aneh sekali ya. Dan ini emang tidak menunjukkan itu bukan kritik. Itu hanya untuk mencari pembenaran ataupun mencari celah di mana titik lemahnya Sintayong. Mungkin menganggap titik lemah Sintayong itu ketika tidak ada pemain kunci seperti Nathan Chuaon, permainan kita akan hancur. Oke. Yang kedua, 1-2 hari lagi kemudian gue tampil sama dia di TV One ya. Kabar petang kalau nggak salah. Itu menjelang semifinal. Kita gue bahas di situ, minta dukungan dan lain-lain. Berarti setelah Korea dong? Setelah Korea. Iya, ini kejadiannya. Oke. Yang Nathan itu sebelum Korea kan. Yang Nathan sebelum Korea, terus kita menjelang lolos, semifinal setelah Korea. Ya. Oke. Terus dia bahas soal Sintayong harus minta terima kasih ke klub. Lah, Gimana? Sintayong harus minta terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada klub.
karena klub memberikan pemainnya. Karena klub memberikan pemainnya. Gue bilang, if that the case, it's okay. Tapi setelah turnamen dong, kita ini menjelang semifinal. Kenapa harus ada embel-embel kayak begitu? Wah, di situ darah gue naik. Gue emosional, dia juga emosional. Terus gue bilang, I decide untuk gue nggak mau satu panggung lagi sama dia karena absurd. Di TV One itu emang nonton juga, aku nonton itu, dia mengatakan, dan ini adalah momen dimana Koci itu beradu debat dengan Bung Toel, dan situ emang mereka saling panas. Sintayong keke mesti mengucapkan terima kasih terhadap klub yang telah memberikan pemainnya, dan Koci itu menanggapi itu nggak perlu, buat apa gitu, buat apa, karena Sintayong itu bukan di hire untuk menyenangkan happy semua orang, enggak, untuk membentuk timnas. Dan ini emang ada cuplikannya ya, kita cek ya. Jadi saya senang Pak Marti bilang terima kasih buat klub Liga 1. Coach Sintayong bicara itu juga, mengucapkan terima kasih juga. Dan ini akan sangat merangkul, menyentuh pelaku-pelaku bola. Mereka bicara, kalau mereka nggak speak up karena mereka menjaga situasi, karena mereka pelaku bola, karena mereka melihat tim nasional. Saya nggak setuju yang dikatakan Toel ya, harus berterima kasih. Ini bukan politik, bukan protokoler dan lain-lainnya. Saya yakin klub profesional berjiwa besar dan sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Sintayong tanpa harus ada ucapan terima kasih. Itu sih ada sih sebenarnya, ada momen panas ketika mereka berdebat, itu ada lanjutannya ya, bisa dicek di channel YouTube-nya TV One. Di sini emang sangat aneh Bung Toel itu. Harusnya dalam diskusi tersebut adalah mendiskusikan mengenai kualitas ataupun seperti apa nanti timnas Indonesia harus bermain dan sebagainya. Kenapa ini adalah ketika menjelang melawan Uzbekistan. Tapi Bung Toel tetap aja menyinggung di luar daripada itu. Harus terima kasih, ucapkan terima kasih terhadap klub. Ternyata Sintayong itu sudah mengucapkan terima kasih. Bisa dicek, aku ngecek di Instagramnya FIFA Goal itu udah mengucapkan. Cuma mungkin Bung Toel itu tidak update mengenai perkembangan sosial media. Dan di sini juga sama Pak Marici itu memang ditanggapi bahwa Sintayong sudah mengucapkan terima kasih. Terus menanggapi mengenai ada klub-klub yang pelaku sepak bola yang tidak mau speak up. Setahu saya tim-tim yang agak rewel dengan Sintayong itu adalah pertama Borneo FC, terutama khususnya baik itu manajer ataupun presiden klubnya, itu sangat rewel sekali, sering menyinggung Sintayong. Stefano Lillipari tidak dipanggil, disinggung, dikritik dan sebagainya. Mungkin itu ya. Selain itu mungkin kayaknya nggak ada. Persib Bandung ketika Beckham, Robby Darwish selalu dipanggil sama Sintayong, Kakang, gak pernah ada masalah juga, kasih aja. Mungkin Persija dengan Thomas Doll-nya bisa jadi sering bersih tegang juga. Jadi ya mungkin dari 100% itu hanya 1% yang emang satu frame dengan Bung Toel ini. Oke, kita lanjut kepada video yang kedua. Ada info sangat menarik ini dari salah satu pelatih hebat dunia, yaitu ada Roberto Mancini. Sangat viral karena di postingannya Hamdan Hamedan mengatakan waktu Indonesia melawan Irak itu Mancini nonton ya. Di sampingnya ada Hamdan Hamedan dan dia memuji bahwa pemain Indonesia yang sangat berbakat itu ada Marcelino, Nathan, Justin Hubner, sama siapa ya? Ya semacam mencatat itu ya. Ini sih kabar bagus juga sih sebetulnya. Oh, ada Marcelino, Nathan, Ivan, sama Justin Hubner. Malahan pelatih kelas dunia pun juga, Mancini yang pernah membawa Italia juara Euro ya, City menjuarai Liga Inggris. Dari ke-11 pemain, malah 3 di antara diaspora yang sangat menonjol. Justin Hubner, Ivan Jenner, Nathan
Nathan Choaon, artinya emang kualitas pemain diaspora kita emang yang bermain di Liga 1 Indonesia masih di bawah kualitas pemain diaspora sih. Wajar Justin bermain di Cerezo Osaka pinjam dari Wolves, Ivar main di Belanda Liga 2, Nathan main di Belanda Liga 1 walaupun pinjaman dari Swansea ya. Terus di sini juga Bang Hamdan itu mengatakan bahwa apakah menurut Anda mereka dapat bermain di level Serie B Italia saat ini dalam waktu dekat? Mancini menjawab, ya saya pikir bisa. Mungkin Serie B adalah parameternya JIJ ya, karena JIJ saat ini bermain di Serie B dengan Venezia. Tapi ya untuk bermain di Serie B kayaknya seperti Justin, Ivar itu udah layak sih. Kalau si Nathan itu kan udah main di Serie A main di mana? Eredivisie ya, Liga 1-nya Belanda. Terima kasih. Mari kita diskusikan kembali di video ini. Diskusi yang sehat dan diskusi yang menjurus kepada perkembangan sepak bola kita, khususnya timnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.